Afwan Ustaz, ingin bertanya tentang sebuah tradisi di daerah kami, yaitu Hari Raya Puasa 6 Ustaz, setelah Hari Raya Idul Fitri. Apakah ini sesuatu yang disyariatkan atau sebuah tradisi saja? Bolehkah kami mengikutinya jika itu sebuah tradisi saja? Jazakumullah khairan Ustaz. Ketika Nabi SAW hijrah ke Yathrib, yang kemudian dirubah namanya oleh Nabi SAW dengan Al-Madinah, dinama pula dengan Taibah atau Tabah. Nabi menemukan orang-orang Yathrib waktu itu, suku Aus dan Khazraj, memiliki 2 hari raya yang mereka rayakan, mereka bergembira pada hari itu. Nah, Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Qad abdalakumullahu idaini khairam minhuma." Allah telah mengganti hari raya kalian yang merupakan kebudayaan lokal itu dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika Nabi mengatakan itu, maka orang-orang Islam Madinah otomatis menghentikan merayakan hari budaya mereka itu. Yang pasti di dalamnya ada kebaikan, yaitu mungkin saling mengunjungi yang nama hari raya. Yang sifatnya hari raya itu pasti ada hal-hal yang baik di dalamnya. Walaupun di masa jahiliyah akan bercampur dengan hal-hal yang maksiat. Oleh itu, mereka paham dari Nabi SAW, kalau sudah diganti, maka tidak boleh balik lagi. Itu namanya diganti. Hari raya itu adalah bagian daripada syiar yang harus kita ta'zim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa huwa khairun lahu inda rabbih. Demikian itu, siapa yang menta'zim syiar agama Allah, itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Yang kita ta'zim adalah syiar yang Allah syiarkan, yang Allah syariatkan. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian itu, siapa yang menta'zim syiar-syiar agama Allah, itu tanda ketakwaan hati. Nah, begitulah berlalu masa Nabi SAW hidup dan para sahabatnya, kemudian para tabi'in, sampai selesai Al-Qurunul Mufaddalah. Mereka tidak merayakan dalam Islam kecuali hanya 2 hari raya ini, Idul Fitri wa Idul Adha. Tidak ada ayat ukhra, tidak ada hari-hari raya yang lain. Sebab mereka tahu bahwa Nabilah yang berhak untuk mensyiarkan suatu syiar. Orang Syam kan dulu ini adalah bekas kawasan yang dikuasai oleh orang-orang Romawi. Orang Romawi membawa pengaruh agama-agama mereka. Nah, ketika orang Islam di Syam, mereka berdampingan dengan orang-orang agama lain, maka mereka merasa perlu pula untuk menghidupkan syiar tambahan, sehingga mereka membuat syiar menurut mereka perlu. Padahal Nabi SAW mengatakan tak perlu lagi kalau sudah ada yang ini. Jadi di sini bedanya, yang merasa cukup dengan syiar yang Nabi syiarkan dengan yang belum merasa cukup dengan syiar yang Nabi syiarkan. Akhirnya lahirlah yang mereka sebut dengan Idul Abrar. Hari rayanya orang-orang yang jama' al-bar, orang-orang yang berbuat baik banyak. Ya, untuk supaya istiharnya, supaya diistiharkan sehingga diberi nama yang bagus, Idul Abrar. Hari raya orang-orang yang berbakti, orang-orang yang berbuat baik.
selesai melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Hari raya ini akhirnya mentradisi di Syam, kemudian sebagian orang mengembawanya, mengadopsinya di sebagian tempat. Dan itu juga tidak banyak. Kalau misalnya di negeri kita mungkin juga tak dalam kawasan-kawasan terbatas. Mungkin guru-guru syekh kita dulu terbaca olehnya, lalu mereka terapkan di tempat itu. Siapa yang baca kitab-kitab fikih klasik, ya kitab Kutubul A'immatil Arba'ah, dan para muridnya tak ada istilah Idul Abrar. Datangnya belakangan. Di sini kita melihat, pertama, Idul Abrar ini dasar syar'inya tidak ada. Sebab para ulama tidak ada yang mewajibkan satu puasa Syawal itu mesti tanggal 1 sampai tanggal 2 sampai tanggal 6. Tapi kalau sudah dibuat raya pula yang kedua, berarti puasa kita hanya tanggal 2 sampai tanggal 6. Padahal Syawal semuanya adalah hari untuk berpuasa 6. Nah, kalau demikian nanti bagi saya yang puasa tanggal 2, kemudian puasa tanggal 6 lagi, puasa tanggal 8, puasa tanggal 15, nanti saya buat lagi hari raya saya sendiri. Sebab saya berhak berhari raya sebelum selesai puasa. Masa antum hari raya paling tidak puasa? Kadang namanya puasa hari raya, puasa 6. Nah, oleh sebab itu di sini jelas tidak sesuai dengan secara fikih saja, ini sangat lemah. Sebagian besar ulama tidak mewajibkan untuk berurutan puasa Syawalnya dari 2 sampai tanggal 7. Nah, yang kedua, melakukan atau membuat hari raya ini otomatis kita membuat rangkaian-rangkaian amal-amal lain. Yang diantaranya adalah, kalau namanya hari raya mestinya ada sholat hari rayanya. Nah, karena tidak ada sholat, tidak berani orang bikin sholat, akhirnya dibuat kegiatan lain yang disebut dengan hari raya Zorah atau ziarah kuburan. Dan ini jelas-jelas bertentangan dengan larangan Nabi SAW, bahwa Nabi katakan, la tattakhidhu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat berhari raya, yaitu dikhususkan ziarah dari waktu ke waktu pada waktu yang sama dan secara bersamaan. Nah, kuburan Nabi sendiri tak boleh dijadikan tempat ziarah secara hari raya, bagaimana dengan kuburan-kuburan yang lain? Berarti kita membuat syariat yang bertentangan dengan syariat Nabi SAW. Yang ketiga, dan ini tidak bisa dipungkiri, bahwa seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau tinggal di daerah tumbuhnya hari raya Idul Abrar ini, beliau mengatakan, makhtalaqa an-nasu 'idan ghairal 'idaini illa wa yu'azzimunahu akthar min ta'zimihim lahuma. Tidaklah suatu kaum manusia membuat suatu hari raya dalam Islam selain daripada Idul Fitri dan Idul Adha, kecuali mereka mentakzimnya lebih daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini bisa kita buktikan kalau misalnya di Bangkinang atau di daerah lain, bila tidak pulang Idul Fitri itu dianggap biasa, tidak ada masalah, apalagi musim pandemi ada alasan. Tapi kalau tidak pulang hari raya puasa Zora, puasa 6 atau Ayo Zora, ini akan masuk catatan, ya, akan masuk blacklist, tidak pernah pulang di hari puasa 6. Berarti betullah kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, menta'zimnya lebih daripada menta'zim Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini kita khawatir jangan-jangan syaitan bermain di sini. Kita disuruh menta'zim sya'air Allah, tapi kita menta'zim syiar-syiar budaya yang tidak berdasar pada syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh itu wallahu ta'ala alam, maka yang seperti ini supaya ditinggalkan oleh kaum muslimin.
Karena meninggalkannya tidak ada yang merugikan. Karena kita punya Idul Fitri. Dan kalau memang ingin silaturahim selama sebulan pun boleh kita silaturahim. Bahkan sepanjang tahun kita silaturahim. Tidak mengkhususkan hari raya dengan alasan bahwasanya mengumpulkan orang dalam keadaan ramai. Karena tidak semua perkumpulan ramai mempersatukan, tidak. Justru kadang-kadang dia menimbulkan dosa. Karena banyak laki-laki dan perempuan, kadang-kadang lama tak jumpa kawan lama, satu beristri, satu sudah bersuami, jumpa pula di reuni itu. Nasallallahu salamah. Kemudian tambah lagi nanti akan ada orang-orang yang ziarah ke kuburan dengan pakaian yang tak pantas. Maksiat yang mengiringinya, ya, selain tidak disyariatkan, ada maksiat-maksiat yang mengiringi. Kemudian selepas itu kita buat acara makan-makan, mungkin kadang-kadang dekat dengan kuburan itu. Jadi antara mengingat mati dengan hari raya tidak pas, tidak matching. Ziarah kubur itu mengingatkan mati. Orang mati tidak semangat makan. Jadi merayakan mati itu tidak pas. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dari berbagai sisi, maka hari raya ini tidak disyariatkan dengan segala. Karena Nabi alaihissalam datang ke Madinah menyampaikan pada penduduk Madinah, ini sudah ratusan, mungkin puluhan ratusan tahun mereka peringati. Tapi ketika diingatkan oleh Nabi SAW, Allah telah ganti dengan hari raya yang lebih baik. Mereka tidak hidupkan lagi. Bahkan sampai hari ini tidak ada hari raya itu diingatkan atau diperingati di kota Madinah. Wallahu musta'an.